Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Langsung saja ya teman-teman. Dayu, Edo, Siti, dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Bunga melati yang baik hati. Di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kemudian disambut dengan putri kedua, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri satu, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek pun berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di Taman Bunga Kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di Taman Bunga Kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam pun berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati." Begitu juga dengan bunga anggrek. "Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Disusul pula dengan bunga mawar, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya." Mendengar pengakuan dari teman-temannya, bunga melati berkata, "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Setelah kita membaca dongeng tadi, maka tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Yang pertama tentunya ya, tokoh utamanya adalah bunga melati. Bagaimana karakter dari bunga melati itu? Di awal dongeng kan bunga melati ini diejek bahwa dia itu bunganya kecil, kemudian pohonnya keras, daunnya lebar, dan juga dikatakan bahwa mudah layu. Tetapi bunga melati itu tetap tidak membalas ejekan mereka. Berarti bunga melati itu adalah tokoh yang sabar. Kemudian di akhir juga bunga melati telah memaafkan teman-temannya yang berburuk sangka padanya. Berarti karakter bunga melati itu selain sabar yaitu pemaaf. Tokoh yang kedua yaitu bunga sedap malam. Karakter dari teman-temannya bunga melati itu yang pertama, bunga sedap malam itu kan mengatakan bahwa
Mengapa sih melati itu yang disukai gitu? Mereka pada cemburu ya, berarti pencemburu. Selain itu, tadi suka mengejek ya, mengejek si bunga melati dan berburuk sangka. Kemudian tokoh yang ketiga dan keempat ada bunga mawar biru. Dan yang keempat itu bunga anggrek. Karakter dari teman-temannya bunga melati antara bunga sedak malam, bunga mawar biru, bunga anggrek itu secara garis besar sama teman-teman, yaitu pencemburu dan berburuk sangka. Nah teman-teman, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Jadi ketika kita berbuat salah, bagaimana seharusnya? Tentunya kita harus meminta maaf. Mengapa kita harus meminta maaf? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Meminta maaf. Misalnya berbuat salah kepada ibu, berbuat salah kepada teman, berbuat salah kepada adik, tentunya harus minta maaf. Nah, jadi meminta maaf itu adalah perbuatan yang baik dan benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya minta maaf. Mengapa? Karena dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.